Om Swastiastu, selamat pagi dan salam sejahtera untuk seluruh peserta Senadimas ke-6 tahun 2021 Universitas Pendidikan Ganesha. Kita bertemu kembali dalam virtual room untuk Senadimas ini. Kami akan membawakan hasil program pengabdian masyarakat kami dengan judul Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran Berbasis Microlearning untuk Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Buleleng. Tim kami terdiri dari saya sendiri, Made Windu Antara Kesiman, kemudian Gede Saindra Santiadi Putra, dan Igede Mahendra Darmawiguna dari jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha. Adapun yang melatar belakangi program pengabdian masyarakat ini adalah kami menemukan bahwa pembelajaran daring dengan menggunakan sistem e-learning dewasa ini ternyata sangat mudah terdistraksi. Khusus untuk pembelajaran untuk anak sekolah dasar dengan rentang usia 6-12 tahun, mereka hanya memiliki tingkat konsentrasi dalam jangka waktu sekitar 30-45 menit. Sehingga siswa seringkali merasa bosan ketika diberikan media pembelajaran seperti misalkan menonton video pembelajaran dalam waktu yang lebih lama. Pembelajaran menjadi tidak berlangsung secara optimal dan tujuan pembelajaran tidak tercapai secara sepenuhnya. Nah, analisis situasi yang kami lakukan melalui observasi dan diskusi kepada beberapa orang tua siswa sekolah dasar di Singaraja, kami menemukan bahwa memang betul siswa sekolah dasar mulai terasa terbebani dengan media-media pembelajaran daring yang dikirimkan oleh gurunya. Kemudian siswa merasa cepat bosan dengan bentuk-bentuk media digital, tetapi tetap sulit untuk mengukur sebenarnya seberapa besar beban media pembelajaran yang dikirimkan oleh guru tersebut terhadap kondisi kelelahan secara digital dari siswa sekolah dasar. Untuk itu diperlukan sebuah program pelatihan bagi guru sekolah dasar untuk membuat media pembelajaran berbasis microlearning. Nah, identifikasi masalah yang kami temukan adalah ternyata konsep pembelajaran microlearning tersebut masih belum cukup dikenal dan dipahami keunggulannya oleh guru-guru sekolah dasar. Sehingga guru-guru sekolah dasar khususnya yang berada di dalam Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Buleleng belum cukup mengenal contoh-contoh aplikasi atau teknologi yang cukup mudah digunakan untuk bisa merancang dan mengimplementasikan serta mengembangkan sendiri sebuah media pembelajaran yang menganut konsep microlearning. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman dari guru-guru sekolah dasar di Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Buleleng khususnya untuk bisa membuat media pembelajaran berbasis microlearning. Di samping itu, program pelatihan ini juga untuk menambah keterampilan secara langsung, secara teknis dan praktis dari guru-guru SD di Kabupaten Buleleng untuk bisa membuat secara langsung media pembelajaran berbasis microlearning dengan cukup mudah. Manfaat yang diharapkan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah guru-guru tentu saja diharapkan dapat mendapat tambahan wawasan pengetahuan secara konseptual dan juga secara praktis teknis mengenai bagaimana membuat media pembelajaran berbasis microlearning dengan tools aplikasi khusus yaitu XPLY. Kemudian kegiatan ini juga diharapkan dapat mendukung misi perguruan tinggi penyelenggara untuk membantu penyebarluasan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi secara lebih masif. Di samping itu, untuk tim pelaksana program juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitasnya sebagai akademisi yang lebih mampu dan peka untuk membaca dan mengusulkan solusi atas sebuah permasalahan di masyarakat. Nah, apa itu microlearning dengan aplikasi XPLY? Microlearning secara umum itu adalah pembelajaran yang didasarkan pada upaya untuk menyampaikan informasi, tetapi dalam potongan-potongan yang lebih singkat atau kecil, sehingga membuat siswa lebih terfokus. Nah, XPLY adalah salah satu aplikasi yang memungkinkan kita untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis microlearning
Keunggulan-keunggulan XPLI adalah yang pertama tidak memerlukan spesifikasi alat yang khusus. Kemudian yang kedua, disediakan secara gratis melalui situs penyedianya xpli.com dengan layanan free trial selama 14 hari. Jadi dalam 14 hari Bapak Ibu guru bisa langsung berlatih. Nah, untuk kebutuhan berikutnya memang disediakan layanan berbayar tetapi masih dengan harga yang relatif murah dan terjangkau. Nah, yang paling diunggulkan dari aplikasi XPLI ini adalah Bapak Ibu guru akan bisa mengembangkan media pembelajaran yang sangat menarik dan bagus meskipun tidak memiliki kemampuan bahasa pemrograman atau coding serta tidak memiliki kemampuan untuk proses editing video yang biasanya sangat rumit. Metode pelaksanaan yang diterapkan pada penyelenggaraan program pengabdian ini diawali dengan langkah persiapan berupa pembentukan tim pelaksana, kemudian menyusun modul untuk materi pelatihan, dan perancangan penetapan waktu pelaksanaan. Kemudian pada langkah pelaksanaannya akan disampaikan dalam bentuk penyampaian materi konseptual secara teori dari narasumber. Setelah itu akan diikuti dengan simulasi cara mengembangkan media pembelajarannya dan langsung dilakukan praktik oleh peserta pelatihan. Setelah itu akan dilakukan evaluasi melalui demo-demo hasil karya mahasiswa dan angket-angket akhir pemahaman dari peserta terhadap media yang dikembangkannya. Kemudian langkah refleksi kami lakukan untuk meninjau kembali hal-hal yang terjadi saat pelatihan untuk perbaikan ke depannya pada program-program pelatihan selanjutnya. Nah, proses evaluasi melalui observasi dan demo itu dilakukan sepanjang program pelatihan dan pendampingan pada program pengabdian masyarakat ini. Adapun yang menjadi tolok ukur keberhasilan dari program pengabdian ini adalah yang pertama pemahaman peserta pelatihan terhadap konsep pembelajaran microlearning dapat bertambah. Kemudian, peserta dipastikan bisa membuat media pembelajaran berbasis microlearning dengan aplikasi XPLI. Jadi, masing-masing peserta akan menghasilkan sebuah karya pertama dari media pembelajaran microlearning berbasis XPLI yang akan didemokan. Kemudian, yang terakhir, peserta memberikan respon positif terhadap program pelatihan ini secara keseluruhan. Nah, berikut adalah hasil-hasil kegiatan, dokumentasi kegiatan dari pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini. Program pelatihan ini dilakukan secara daring mengingat kondisi pandemi saat itu. Jadi peserta akan diberikan pelatihan melalui room virtual Zoom, kemudian video kegiatan secara lengkap dapat Bapak Ibu akses pada video YouTube yang tertera pada slide kami ini. Nah, peserta juga melakukan demo hasil-hasil karya pelatihannya melalui aplikasi virtual room Zoom ya. Ada juga yang melakukan upload melalui link-link Google Drive untuk bisa kita bahas bersama-sama. Jadi saat peserta melakukan demonstrasi atas hasil karyanya, maka masing-masing peserta lain akan menyimak, kemudian turut memberikan masukan saran didampingi oleh narasumber tentang hal-hal yang masih harus diperbaiki pada media yang dikembangkan dari masing-masing peserta tersebut. Hasil kegiatan dari pengabdian ini kami ukur melalui angket evaluasi. Yang pertama itu kami ingin mengetahui apakah akhirnya peserta pelatihan dapat memahami sebenarnya apa ciri utama dari strategi pembelajaran microlearning. 72% peserta mengasumsikan cukup paham akhirnya apa itu microlearning, kemudian 27% peserta menyatakan sangat paham. Sementara itu, tentang aplikasi XPLI apakah tepat digunakan pada pembelajaran microlearning, 100% peserta menyatakan sangat tepat digunakan untuk membantu pengembangan pembelajaran media pembelajaran microlearning. Kemudian, apakah aplikasi XPLI itu mudah digunakan bagi peserta? 100% peserta menyatakan bahwa aplikasi XPLI mudah digunakan untuk pengembangan media pembelajaran microlearning. Di samping itu, kami juga menggali apakah Bapak Ibu peserta akan berencana menggunakan
aplikasi XP yang kami latih ini, ternyata 100% peserta menyatakan ya akan menggunakan strategi pembelajaran microlearning dengan aplikasi XP ini dalam pembelajaran di kelas-kelas mereka berikutnya. Nah, kami juga ingin mengetahui apakah melalui program pelatihan ini peserta pelatihan mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang relevan yang dibutuhkan saat ini. 100% peserta menyatakan ya, sangat relevan. Kemudian untuk kedepannya kami menggali apakah peserta pelatihan ingin untuk mendapat pelatihan seperti ini secara berkala. 100% peserta menyatakan bahwa program pelatihan ini hendaknya dilakukan kedepannya secara berkala. Adapun simpulan yang dapat kami ambil melalui program pelatihan ini adalah dari hasil pembahasan dan analisis evaluasi yang dilakukan di akhir program, kami menyatakan bahwa kegiatan pelatihan ini berlangsung lancar dengan respon dan antusias yang tinggi dari peserta pelatihan. Tujuan pelatihan ini tercapai yaitu meningkatkan wawasan dan pemahaman guru-guru sekolah dasar di Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Buleleng dalam pembuatan media pembelajaran berbasis microlearning. Di samping itu, pelatihan ini juga telah menambah keterampilan guru-guru sekolah dasar di Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Buleleng dalam kemampuannya membuat media pembelajaran berbasis microlearning khususnya dengan aplikasi XPLI yang dilatihkan. Saran-saran yang diberikan yang pertama adalah diharapkan dapat menyelenggarakan kegiatan pelatihan ini secara berkala. Kemudian tentu saja jika memungkinkan memberikan variasi tool atau perangkat lunak lain sebagai pengayaan pada program-program pelatihan selanjutnya. Demikian yang dapat kami sampaikan dari hasil temuan kami melalui program pengabdian masyarakat Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2021. Terima kasih, sampai berjumpa di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.